Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggota Muhammad Rehan Irwansyah, Tami Pradana, saya Siko Prabowo, M. Fradipa, Alfwana Alfiano, dan Reza Alfiansyah. Kami akan mempresentasikan tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Pimpinan terhadap kinerja pegawai. Gaya kepemimpinan, seorang manajer memainkan peran penting dalam memotivasi dan meningkatkan kinerja pegawai. Gaya kepemimpinan yang telah dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, mendorong kreativitas, dan meningkatkan produktivitas tim. Definisi gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin dalam mengetahui, memotivasi, dan mengarahkan anggota timnya untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan dapat bervariasi mulai dari otoriter demokrasi hingga transformasional. Gaya pemimpinan. Pertama, kepemimpinan otoriter. Pemimpin membuat keputusan tanpa melibatkan bawahan. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, kepemimpinan transformasional. Pemimpin memotivasi dan menginspirasi bawahan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada definisi kinerja pegawai. Kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kinerja pegawai dapat diukur dari segi kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Mempengaruhi kinerja pegawai. Yang pertama, faktor internal, motivasi, kemampuan, dan disiplin kerja pegawai. Yang kedua, faktor eksternal, kepemimpinan, gaya organisasi, dan lingkungan kerja. Yang ketiga, faktor organisasi, struktur organisasi, kebijakan, dan sistem manajemen. Selanjutnya, hubungan antara gaya kepemimpinan dan kinerja pegawai. Gaya kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan motivasi, kepuasan, dan komitmen pegawai, sehingga berdampak positif pada kinerja. Pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi organisasi dapat memaksimalkan potensi pegawai. Gaya kepemimpinan efektif. Yang pertama, kepemimpinan transformasional, motivasi pegawai untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi melalui visi dan inspirasi. Yang kedua, ada kepemimpinan demokratis, melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan rasa memiliki dan komitmen. Yang ketiga, ada kepemimpinan situasional, menyesuaikan gaya kepemimpinan berdasarkan kesiapan dan kemampuan pegawai. Yang keempat, ada kepemimpinan visioner, menetapkan visi yang jelas dan menginspirasi pegawai untuk berkontribusi pencapaiannya. Dan selanjutnya ada strategi meningkatkan kinerja pegawai melalui gaya kepemimpinan. Yang pertama ada komunikasi efektif, memastikan komunikasi terbuka dan transparan dengan pegawai. Yang kedua ada pemberian umpan balik, memberikan umpan balik konstruktif untuk pengembangan pegawai. Yang ketiga ada pengembangan kompetensi, menyediakan pelatihan dan kesempatan belajar bagi pegawai. Gaya kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan kinerja pegawai dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, memotivasi, dan mendorong kreativitas. Pemimpin yang mampu memahami dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya akan mampu memaksimalkan potensi pegawai dan mencapai tujuan organisasi. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.